Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika bi ni'matika alayya wa abuhu bidambi fa'firli fa innahu la yafiru dzunuba illa anta. Allahumma fakhina fiddin wa alimna ta'lim. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Alhamdulillah, guru kita Ustazah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada beliau. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rapati rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bunda-bunda salihah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di majlis taklim ini setelah berganti tahun. Liburnya setahun ya Bun. Terakhir ketemu November, Desember saya izin dan libur juga ya, minggu keempat ya. Ya libur, jadi kita baru ketemu lagi di 2025. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, ya, lebih istiqomah, serta menjadikan kita tambah solihah insya Allah ya. Salawat teriring salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin Jumat ini juga Jumat terakhir pertemuan kita ya, karena bulan depan sudah nggak ketemu Jumat, berubah ke Selasa kalau ya, Selasa pagi. Emang sih Bun kalau jam segini teh jam apa nih Bun? bagi yang biasa bobok siang ya, iya. Tapi kalau saya memang nggak biasa bobok siang karena aktivitas ya. Baik Bunda, masih konsep hidup muslim sepertinya mudah-mudahan hari ini tuntas ya. Terakhir kawan hidup sudah ya, kawan hidup. Maka sekarang adalah lawan hidup. Kita akan selalu bertemu dua. Ya, 12 ya, 12 Bun, 11 itu kawan hidup ya. Ya, 11 kawan hidup, sekarang 12, ada 13 semua konsep itu, mudah-mudahan kita tuntaskan hari ini ya. Yang ke-12 adalah lawan hidup. Kita akan bertemu dua aja dalam hidup ini, kawan lawan. Susah senang, selalu sesuatu yang berlawanan itu akan selalu kita hadapi dalam hal apapun. Kalau kemarin kawan hidup kita adalah orang beriman, maka lawan hidup kita ini ada dua ya. Satu adalah setan. Setan itu harus kita jadikan musuh. Bahkan Allah sendiri mewanti-wanti jangan engkau ikuti setan ya. Kita buka di surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah memerintahkan kita berislam ini harus total, harus kafah. Surat 2 ayat 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu total, keseluruhan, tidak separuh-separuh, itu kafah. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia adalah musuh yang nyata bagimu. Setan itu berjanji kepada Allah ya. Kita lihat bagaimana permintaan setan kepada Allah manakala setan atau iblis ini diusir oleh Allah dari surganya. Kita buka surat 9, surat 7 mulai ayat 11.
Kenapa setan itu harus kita jadikan musuh? Karena memang setan sendiri ingin menjerumuskan kita. Ya. Dari ayat 11, ini sudah pernah saya sampaikan sebenarnya, ya. Tetapi ya karena berkenaan kita nggak boleh ngikutin setan, kenapa? Ini loh masalahnya. Ya. Di surat 7 ayat 11, maaf, Al-A'raf ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Ini ketika Adam ya. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iya, iblis atau setan itu tidak termasuk mereka yang sujud. Lalu Allah tanya, ya, kenapa? Ini yang nyuruh sujud itu Allah loh. Sang Holik, sama Sang Holik aja ngelawan gitu loh. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ini Allah. Makhluk apa ya ketika sang penciptanya aja nyuruh nolak gitu loh. Bantah ya. Kan luar biasa nih. Ya. Kata iblis menjawab, ini simbol kesombongan. Karena aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan atau engkau ciptakan aku dari api, sementara dia Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis sombong, merasa dirinya lebih baik. Makanya ada yang disebut senioritas ya bun. Kenapa iblis gak mau tunduk, gak mau sujud, walaupun Allah yang memerintahkan? Satu, dia merasa dirinya dari asal penciptaan itu lebih baik dari api, sementara dari tanah. Dua, penghuni surga itu dulu dua, iblis dan malaikat. Nih Adam baru muncul, baru datang, masa senior suruh sujud sama junior? Ada nggak tuh senioritas? Kan kadang-kadang begitu. Masa aku yang tua mesti gitu kan sama yang muda? Nah itu dua. Ya. Jadi ada senioritas di situ. Merasa lebih baik, kemudian dia merasa lebih dulu, lebih senior. Gitu. Kenapa aku yang harus sujud kepada dia? Bukankah dia yang harusnya memberikan penghormatan kepada kita yang sudah lebih dulu tinggal di sini nih? Dan sudah lebih tercipta itu. Nah karena ya kan Allah saja dibantah, maka Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga ini, diusir iblis itu. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Makanya dari sini orang atau seperti iblis sudah tinggal di dalam surga, ketika dia sombong dikeluarin lagi. Apalagi kita belum masuk surga udah sombong, kira-kira berkesempatan gak masuk surga bun? Ya kan? Yang sudah di dalam sombong diusir sama Allah. Terus kita belum masuk, belum tentu masuk atau tidak, sombongnya udah dari sekarang. Peluangnya udah gak ada. Peluangnya udah gak ada kan? Nih. Nah, karena nih kan, iblis jawab lagi tuh. Emang orang ngeyel nih, iblis itu kan. Iblis jawab lagi ketika diusir. Kata iblis, berilah aku penangguhan waktu. Ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi ketika diusir, iblis nego sama Allah, minta kasih aku waktu. Maksudnya apa? Iblis minta tidak dimatikan sampai hari kiamat. Dikasih waktu. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Qala ya, innaka minal munzorin, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi iblis itu sekali brojolnya banyak, nggak mati-mati bun. Jumlahnya wakeh tenan banyak sekali. Sementara manusia ada kelahiran, ada kematian, walaupun tambah tetap berkurang, kan begitu ya. Tapi iblis nggak ada yang mati, nambah terus. Dari jumlah aja ini kita sudah nggak imbang sebenarnya. Itu satu, dikabulkan oleh Allah, makanya setan itu tidak mati sampai hari kiamat. Permintaan yang kedua, ya, kata iblis nih, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, makanya kalau ngaji mah ngantuk, pegel, kalau ngobrol enggak.
Kalau baca Quran matanya berair, kalau baca WA biar ribuan nggak apa-apa. Emang begitu kata iblis, aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. 3 permohonan iblis nih, ayat 17-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Mereka itu bersyukur. Ngegodanya dari sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau depan ngantuk, belakang pegel, kanan ngajak ngobrol, kiri apalagi? Gitu loh bun, iblis nih. Jahat gak? Jahat gak? Jadi perlu gak jadi musuh kita? Perlu. Karena begitu. Maka kemudian, ya kan? Setelah permintaannya itu dikabulkan, ya. Mana tadi sampai ayat berapa tadi? Sampai 17 ya. Maka di ayat 18-nya, setelah berapa permintaan tadi? Tidak dimatikan, akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, dia akan goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian kata Allah, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, ini catat ya, sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi siapapun yang mengikuti setan, maka sudah Allah siapkan neraka jahanam. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, aduh capek amat ya, ntar aja sampai lewat waktu sholat, kita ngikutin tuh, ikutin maunya setan, ya seperti itu. Seperti itulah kenapa makanya, apalagi jahatnya lagi nih bun. Di surat 15 ayat 39 ya. Surat Al-Hijr 18 3 ya, permohonan di Al-A'raf. Di Al-Hijr ayatnya 39 ini kan, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Makanya orang yang berzina nggak merasa salah, yang ngerampok nggak ngerasa dosa. Semua hal-hal yang jahat itu dijadikan, di balik matanya itu dijadikan indah dalam pandangan manusia. Makanya lihat orang-orang bermaksiat, emang merasa malu enggak? Merasa salah enggak? Biasa aja kan? Pede aja, bahkan mungkin ada sebagian orang itu pamer ketika bermaksiat. Iya kan? Gak ada masalah. Karena gitu oleh iblis, aku jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Sebaliknya, kebaikan amal soleh itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dibalik semuanya. Dan aku, nih di ujung ayat ini yang paling jahat, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan dasar ini, maka setan harus kita jadikan sebagai lawan hidup atau musuh. Jangan berteman dengan setan. Karena apa? Nih, kan di dunia dia berusaha tuh menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia, menjerumuskan manusia. Tapi ketika kita sedang diadili oleh Allah, diperiksa oleh Allah, setan itu cuci tangan alias tidak pernah mengaku bahwa dia telah menyesatkan manusia. Cek di surat 25 Al-Furqan. Kita buka mulai ayat 20 aja. Sebentar. Bukan Al-Furqan, sebentar. Surat Qaf, surat 50 maksud saya. Surat 50 Bunda. Kok jadi surat 25?
Surat Qaf ya. Kita baca mulai ayat, nggak apa-apa. Sebenarnya dari 16 itu Allah katakan bahwa aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia karena Allah sangat dekat dengan urat nadi mereka. Kiri dan kanan Allah siapkan 2 malaikat. Di ayat 18-nya itu tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita yang terlewat dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Di ayat 19-nya ketika datang sakaratul maut, yang sebenar-benarnya itulah dahulu yang kamu hendak hindari. Semua orang pengen, kalau suka nggak kalau meninggal? Enggak kan? Pengennya mah menghindar. Bahkan mungkin kalau ada keluarga kita yang meninggal itu, jangan ambil suamiku, jangan ambil istriku, jangan ambil ibuku, jangan ambil ayahku, kan gitu kan. Semua pasti minta, tapi kan ini ketentuan Allah. Nah ketika sakaratul maut itu tiba dan ditiuplah sangkakala itu hari yang diancamkan, kiamat tiba, setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Kan di ayat 17-nya, sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat. Itu malaikat hafazoh namanya. Raqib Atid. Makanya setiap manusia didampingi oleh 2 malaikat yang standby mencatat setiap aktivitasnya. Ya. Nah, maka ketika ditiup sangkakala, setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat penyaksi, ibaratnya nih Aisyah gitu. Malaikat itu menghadapkan kita ketika mau diperlihatkan catatan amal kita. Ya. Sungguh nih kan, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Dibuka filenya Aisyah, dibuka, dret gitu loh, terbelalak. Karena apa? Kita kadang-kadang suka merasa banyak amal solehnya, lupa amal salah kita. Sementara dalam catatan itu kan semua dicatat. Malaikat setiap detik mencatat aktivitas kita. Bahkan mungkin ketika kita salah aja, kalau di dunia ini kita selalu berusaha melakukan pembenaran. Misalkan ya, 2 orang selek, yang si A sama B selek. Kata si C, kenapa sih kamu itu? Habis dianya sih. Kata yang satu lagi, dia duluan. Ada nggak yang merasa salah? Manusia selalu ingin melakukan pembenaran, walaupun salah aja nggak ngaku gitu. Kan yang terjadi kan kayak gitu ya. Nah itu lalai dari pandangan kita. Ternyata ketika dihadapkan catatan itu semua muncul. Dosa-dosa kesalahan kita hadir di depan mata kita. Makanya saat itu manusia terbelalak tajam matanya melihat catatan amalnya sendiri. Ya. Dan malaikat yang menyertainya, nih 2 malaikat ini, langsung nyetor ke Allah. Inilah catatan, ya, inilah catatan perbuatan yang si A tadi yang didampingi itu yang ada padaku. Malaikat menyetorkan buku catatan kita. Kemudian setelah diperiksa, ternyata amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Langsung Allah berfirman, lemparkan olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Bun, kalau udah dipegang begini, kita suruh dilemparin, tinggal lanjut kan? 1, 2, 3, langsung aja kan gitu. Dengan mudahnya malaikat yang ukuran tubuhnya itu yang katanya sayapnya aja sampai seperti apa? Kita ini kecil, mudah kak seperti menyentil gitu kan, melemparkan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit bagi malaikat. Ketika Allah perintahkan lemparkan, ya kan? Olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkan dia ke dalam azab yang keras. Ini setan ngomong nih. Kan di dunia dia berusaha menggelincirkan kita kan? Nih, setan ngomong nih. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ngaku nggak tuh setan? Cuci tangan. Lepas tangan, giliran di sini enggak, Bun.
Curang apa enggak? Licik ya. Makanya itu dasarnya kenapa harus dijadikan lawan oleh kita, musuh. Kayak gini loh setan itu. Dan yang disebut setan itu bisa berbentuk apapun, minal jinnati wanas, dari kalangan jin maupun manusia. Dalam kalangan manusia bisa dalam bentuk suami, bisa dalam bentuk istri, bisa dalam bentuk anak, bisa dalam bentuk orang tua, bisa dalam bentuk teman. Itu jadi setan bisa nggak? Bisa dalam bentuk TV, bisa dalam bentuk HP, ya kan? Bisa dalam bentuk duit, ya kan? Macam-macam setan itu bisa dalam bentuk apapun. Ini kan HP aja bisa menjadi setan kalau melalaikan kita dari ibadah, ya kan? Betul nggak? Kan seperti itu. Suami kalau ngelarang-larang kita ibadah jadi setan. Padahal nanti dari kiamat suami lari daripada istrinya, istri dari suaminya, orang tua lari daripada anaknya, anaknya lari dari orang tuanya, dia lari dari saudaranya masing-masing, disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Gak bisa nolong. Ya, seperti itu. Lalu nih, Allah membentak nih, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak akan menzolimi hamba-hambaku. Ya, begitu. Jadi setan gitu. Sampai 29. Nah, di ayat 30-nya ceritanya begini. Ketika pendosa-pendosa itu sudah dicemplung-cemplungin, ibaratnya ya, kayak ngelempar apa tuh malaikat kali ya. Kemudian ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Jahanam menjawab, apakah masih ada tambahan? Jadi manusia jangan berpikir ketika banyak orang-orang jahat yang sudah meninggal dunia kita santai, tenang, orang jahat kan udah banyak, paling nerakanya keburu penuh. Ternyata neraka itu mampu menampung berapapun banyaknya manusia-manusia pendosa. Tetap punya tempat. Kenapa? Karena luas surga seluas langit dan bumi, begitupun luas neraka seluas langit dan bumi. Sementara manusia isinya nggak semua sepenuh bumi kan? Betul nggak? Berarti logikanya nampung nggak tuh? Nampung. Ya. Makanya dari sekarang kita persiapkan jangan sampai kita punya coupling di neraka. Justru kita harus mempersiapkan couplingnya, coupling surga. Mudah-mudahan nanti kita termasuk kategori rombongan-rombongan surga. Yaitu orang yang bertakwa itu tertuang di surat Az-Zumar, Bun. Ini kita bikin rombongan yuk, gitu kan. Kita bikin rombongan yuk di surat 39. Itu ada rombongan neraka, ada rombongan surga. Ya. Kalau ayat 71 nih rombongan neraka. Ya. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. 71 ya, Zumar ayat 39. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku kepada orang-orang kafir. Maka dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, kita bikin nih rombongan berikutnya di ayat 73. Rombongan orang yang bertakwa nih, ya Bun. Yuk kita bikin rombongan yuk, ya kan? Nih, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Ya. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu kepada surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, nih rombongan surga nih,
Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Semoga kita menjadi rombongan-rombongan surga. Makanya kita sekarang kumpulkan bekal ketakwaan. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Apalagi usia-usia kepala 4 ke atas, itu kan sudah lagi tidak memikirkan hal-hal 8 ke atas. Udah 8 ya, Masya Allah 8 mah bonusnya udah banyak sekali nih, ya kan? Ini yang angka 8 udah mulai banyak kan di sini kan? 6, 7, 8 ya, 7 banyak, 8 sudah ada kan? Nih, nggak lagi mikirin sifatnya yang sama tetangga, punya perasaan gimana, ya kan? Sudah tidak lagi, lebih fokus kepada perbekalan akhirat. Ini kadang-kadang di Ibu Majelis Taklim tuh, kemarin tuh ada tuh, Bu Aisyah, kenapa? Perang status. Yang satu keluar dari grup, yang satu berhenti ngaji. Persoalannya apa? Nggak tahu. Itu cari rombongan neraka namanya Ibu ya. Kenapa kita nggak cari rombongan surga aja? Majelis Taklim adalah salah satu media kita, wadah kita, bagaimana kita membekali diri dengan perbekalan akhirat. Itu ya, lebih fokusnya harusnya ke situ. Ya. Beda-beda pendapat biasa, ya kan? Tapi sikapilah dengan bijak. Emang biasa kok kalau berbeda. Orang kepala kita beda, rambut kita beda. Ya kalau pengen sama aja ya susah, pasti ada yang beda. Ya. Jangan cari perbedaan, tapi cari titik persamaan. Jelas ya Bun? Kemudian itu tentang lawan hidup setan. Allah pun mengingatkan kepada kita. Wanti-wanti di surat Yasin ayat 60 Bun, surat 36. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton. Surat Yasin ya. Surat Yasin itu surat 36. Ayatnya 60. Itu Allah juga ngingetin kita nih. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin, ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan, ya. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah kasih itu jalan lurusnya di bawah. Fa'bud wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Danlah kamu menyembahku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Di 62-nya, dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Nah, ya. Jadi jangan ikutin setan. Satu lagi kita buka surat 43, surat Az-Zukhruf. Ayatnya 36. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ada sudah ketemu surat 43 36 sampai 38 nih. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Makanya kenapa kita harus berteman dengan Al-Quran. Al-Quran jadi bestie kita, soulmate kita, yang setiap saat bersama kita, ya. Tiada hari, jangan sampai dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran itu, karena dia akan menjadi syafaat. Jadi kata Allah, kalau berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya, ya, kalau jauh dari Al-Quran. Dan sungguh mereka, yaitu setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata,
Wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Jadi jelas nggak kenapa kita harus bermusuhan dengan setan? Jelas ya, karena mereka yang bikin permusuhan itu. Jangan jadikan teman. Baik, lawan hidup yang kedua adalah orang kafir. Setan. Yang kedua orang kafir. Lawan hidup dua ya. Satu setan, yang kedua orang kafir. Dasarnya di surat 4 ayat 101. Surat An-Nisa. Ini bagi yang memusuhi ya. Surat An-Nisa ayat 101. Ya. Di akhir ayatnya ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya. Ayat 101 juga ini ayat tentang kalau kita bepergian boleh mengqashar salat. Ya. Jadi jangan ada alasan bepergian itu meninggalkan salat karena ada keringanan yang Allah kasih buat kita. Dan ambillah keringanan itu. Misalkan kalau dari sini ke Bandung memenuhi syarat untuk qashar, boleh nginep di Bandung. Terus ada yang qashar, ngapain orang kita bisa di sini? Kalau kita mau ngambil kemudahan itu boleh juga kan? Boleh kan? Boleh. Dalam perjalanan kita ambil qashar, ada perintahnya gitu. Ini kan kaitannya sama perang zaman itu. Jadi dalam kasus itu kita boleh mengqashar sholat. Bahkan sholat dalam bepergian, dalam peperangan itu bisa jadi sholat itu bisa cuma 1 rakaat dalam kondisi tertentu. Gantian. Kalau di depan sholat, yang belakang diam, ya kan? Karena apa? Tetap harus standby, waspada, menjaga serangan musuh. Dalam kendaraan aja sholat. Berarti bagaimana sholat dalam kendaraan? Dalam kuda sambil berperang. Berarti kan memang dalam kondisi tertentu Allah kasih keringanan. Sholat itu tidak seperti kita dalam keadaan aman, tenang, 4 rakaat gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada waktu di mana Allah pun memberikan kemudahan. Ya. Karena ini dalam rangka beperangan. Kemudian di situ dijelaskan sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini kan kategorinya sholat dalam keadaan perang tuh sampai 102. Kita buka lagi surat 98 ayat 6. Al-Bayyinah ya. Ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabil wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Sungguh orang-orang kafir dari orang ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ya. Sebaliknya untuk orang beriman itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Terakhir ya Bun, dari konsep hidup musib adalah pengamalan, kepahaman dan pengamalannya. Enggak, terakhir nomor 13. Judul baru, poin baru. Nomor 12 tadi kan lawan hidup, maka 13 ini yang terakhir dari konsep hidup muslim itu ada 13. Yang terakhir adalah tentang kepahaman dan pengamalan. Maksudnya dari konsep-konsep sebelumnya itu. Kepahaman dan pengamalan. Dari konsep-konsep itu kan kita sudah paham bagaimana kita memahami semua itu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, ya.
Contoh kawan hidup, ya itulah yang harus kita jadikan kawan. Lawan itu yang harus kita jadi musuh, gitu kan? Bagaimana pemahaman dan pengamalannya dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, ya. Pengamalan. Beda ya, pengalaman dengan pengamalan beda nggak? Beda ya. Jadi yang kita maksud pengamalan. Saya ingat 2018 itu mandu sa'i ya Bu. Kan itu ketika lampu hijau Robbikfir warham wa'fu watakarrom watajawab amma ta'lam innaka ta'lam ma na'lam innaka antallahul azizul akram. Itu sebelah saya nih lagi sa'i pas lampu hijau, pas sakit. Kan saya satu-satu malanaklam, manalanam, gitu terus Bu. Itu malanaklam, malanalam, manalanam, malanaklam, manalanam, terus aja Bu. Kan di situ amma ta'lam, innaka ta'lam, malanaklam, kan gitu. Dia malanaklam, manalanam, malanaklam, manalanam. Susah banget itu ada ibu-ibu tuh ya. Jadi kita ketawa-ketawa lagi saat itu kan. Padahal perasaan tuh jelas banget ngomong malanaklam, manalanam. Kok gimana itu digandeng sama saya tuh Bu. Manalanam lagi Bu. Bukan malanaklam. Jadi saya setiap kali sa'i ingat aja sama si ibu itu kan. Ya kan? Kan saya suka di belakang ada ibu-ibu yang tidak secepat bapak-bapak. Kalau di depan kan ada mutawib gitu ya. Kita di belakang tuh malanaklam, manalanam, malanaklam, manalanam gitu terus. Udah di kamar gitu. Coba sekarang di situ kan tadi saya itu malanaklam, manalanam ke situ lagi Bu. Nggak bisa. Heran saya juga. Lihat tulisannya kan gitu kan. Ya cuma karena dipandu gitu kan, karena dipandu udah aja ngikutin jadinya. Tapi sambil ketawa, ya bolak-balik dibenerin gitu lagi Bu. Ya, seperti itu. Baik, kepahaman dan pengamalan pertama adalah secara kafah atau total atau keseluruhan. Tadi kan udah muncul juga suratnya tuh. Jadi yang pertama, pemahaman dan pengamalan yang pertama adalah kafah. Kafah itu total atau keseluruhan. Ayatnya tadi di surat berapa Bun? Surat 2 ayat 208. 208 ya. 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Jadi jangan separuh-separuh. Bagaimana yang total itu? Semua aturan-aturan Islam kita jalankan. Semua perintah-perintah agama kita laksanakan. Semua larangan-larangan kita tinggalkan. Dan kita ini mungkin dalam baru tahap proses menuju kafah. Kenapa? Apakah belum kafah? Belum. Kenapa? Karena mungkin ada perintah-perintah yang belum dilaksanakan secara total, secara benar. Bahkan mungkin banyak larangan-larangan yang masih kita langgar. Contoh, ya kan? Ketika Allah perintahkan kita jujur, tapi masih ada nggak istilah bohong-bohong dikit? Iya, sama aja kan, dikit sama banyak kan? Iya. Artinya gini, kita agama mengajarkan kepada kita jujur. Itu sampai Allah utus seorang nabi yang al-amin, supaya mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap jujur. Tapi kita umatnya ada kalanya suka melakukan sesuatu yang dalam hal pembenaran, contohnya gitu. Iya sih, saya sih alhamdulillah ya, nggak pernah bohong lagi sekarang kecuali kalau kepepet. Berarti udah jujur apa belum? Belum.
Masih ada istilah kepepet. Ya, masih ada istilah kepepet. Ya contoh gini aja lah. Udah janjian berangkat. Udah sampai mana? OTW. Padahal masih belum gerak di rumah tuh. Kita belum berangkat tapi udah bilang OTW. Kenapa nggak kita bilang aja belum berangkat, ini masih siap-siap? Belum berangkat, aku udah di tempat loh. Maaf ya, enak kan begitu kan sebenarnya. Maaf ya, tadi banyak banget urusan ya, aku baru mau berangkat. Mendingan bilang begitu daripada bilang OTW. Ya, nggak ada di sinema pun yang kayak begitu, nggak ada. Itu loh. Kapan sama ya, gitu. Terus itu kan contoh kebohongan yang kita anggap sepele, tapi judulnya tetap bohong. Kenapa sih? Apakah orang belum tahu dasarnya berbohong? Lihat deh di surat 61 ayat 2 dan 3. Serem sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ayat 2 dan 3 ya. Surat 61. Surat 61, surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Belum jalan kok bilang OTW gitu loh misalnya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ya, yang demikian itu boleh sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita selalu berusaha ingin mendapatkan cinta Allah, tapi kita melakukan sesuatu yang menimbulkan kebencian Allah kepada kita. Itu nggak matching sama cita-cita. Kan orang yang penting asal aja gitu loh, asal ngomong OTW gitu. Ya. Kecuali memang sudah ada di jalan, ya kan? Udah berangkat, on the way, berarti sudah dalam perjalanan kan. Kalau di rumah bilang begitu kan berarti bohong. Tapi kalau udah di jalan, macet dan lain sebagainya kan berarti enggak ya Bun. Makanya kadang-kadang, aduh macet Bun, saya fotoin tuh macet, kirim ya kan. Suka kirim, berarti kita udah di jalan, cuma kondisinya belum nyampe. Kenapa? Padat. Saya suka foto tuh, sambil nyetir motor dulu kalau macet. Iya. Tapi kadang-kadang udah selesai taklim baru kebaca ya. Nggak apa-apa, yang penting ada informasi. Ada contoh lain nggak? Kadang-kadang kita melakukan yang dilarang tapi kita merasa tidak salah. Siapa bilang nggak boleh bicara politik? Nabi aja bicara politik di masjid. Nggak boleh ya? Semua aspek. Ya. Dan grup itu kalau kita tidak bisa bersabar, menahan diri, kadang-kadang menjadi banyak. Nih kemarin tuh perang status, kemudian kan gini, kita ini gitu kan, artinya kan tadi rambut sama hitam, isi kepala berbeda-beda itu kan biasa ya. Makanya kadang-kadang saya suka gini, kayak keberangkatan umrah saya bikin grup kan. Saya langsung dari awal grup ini dibuat hanya untuk memudahkan komunikasi ketika kita melakukan perjalanan umrah. Tidak diisi dengan share-share yang lain. Saya langsung gitu aja Bun. Kenapa? Sharean yang lain di grup yang lain aja udah banyak. Kadang-kadang kita punya 5 grup nge-share yang sama kan. Akhirnya kasihan itu HP. Berat ya kan gitu. Jadi kalau untuk grup itu saya batasi. Misalkan ketika grup di sekolah,
Jadi kan grup ini adalah sebagai sarana komunikasi masalah pembelajaran, kedinasan, tidak nge-share yang lain-lain, gitu kan. Jadi kalau itu biasa, kalau misalkan saya di grup lain yang mereka juga bebas, karena gini, misalkan kayak zamannya politik, kita milih si A, yang satu milih si B, kan beda pilihan, ya kan? Ketika yang si B menge-share, wah betapa bagusnya nih calon yang ini gitu. Sementara yang tidak suka kan, yang tidak suka kan misalkan gitu kan, nge-share lagi keburukannya. Akhirnya jadi itu nggak tuh? Jadi itu. Makanya harus ada yang memang dari grup itu yang memberikan batasan misalkan. Tapi sebenarnya bukan berarti melarang kita bicara itu, cuma ada kalanya ketika perbedaan itu akan menjadikan perpecahan atau pertengkaran, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari ya. Orang sampai majlis taklim, ketua RT-nya ibu RT-nya keluar dari grup. Kenapa? Nggak ngerti. Ketika ada ribut-ribut, emang masalahnya apa? Nggak tahu. Aneh kan? Ributnya iya, tapi ditanya masalahnya nggak tahu pun. Aneh kan? Aneh. Ada yang kayak begitu gitu loh. Nah, bebas. Khusus taklim. Ya. Ya, jadi itu mas sebenarnya masing-masing paham, dia harus sama-sama memahami ya, seperti itu. Artinya kalau hal-hal yang bisa memecah belah ya lebih baik tidak usah. Nih, terus lagi ya sebenarnya itu ajang silaturahim ya. Ada yang mengingatkan kita tentang kebaikan kan boleh. Kalau malam juga ada yang ayo tahajud gitu. Kita harus berpikirnya positif. Ya Allah, alhamdulillah teman kita mengajak kita membangunkan duta tahajud. Jangan disikapi negatif. Tahajud aja pamer, mentang-mentang bang. Itu negatif namanya. Kita ambil positifnya aja. Alhamdulillah teman kita. Kalau mau jawab, kalau enggak apa-apa gitu. Tapi jangan bersikap negatif. Justru kita harus bersyukur loh ada teman yang watawasau bil haq, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada ibadah, kan nggak apa-apa, ya kan nggak apa-apa. Makanya selalulah kita setting mindset kita tuh selalu dengan yang positif. Kalau positif enak aja. Ada yang bangunin tahajud, alhamdulillah, terima kasih. Kita udah bangun dari tadi kok. Nah itu jadi berantem. Kita udah bangun dari tadi kok, duluan aku malah. Ada temen selalu tiap malam bangunin tahajud, saya baca, tapi saya nggak pernah balas juga gitu kan maksudnya, karena sepertinya kita itu dalam posisi kita juga pengen benar. Tapi ketika ketemu saya ngomong begini, teh, terima kasih selalu membangunkan, tapi mohon maaf ya kalau tidak dibalas. Oh nggak apa-apa, saya sih cuma ingin aja mengajak, dibalas atau tidak nggak apa-apa. Nah kan orang ikhlas aja gitu. Ada orang respon nggak apa-apa, apa respon alhamdulillah, nggak respon nggak apa-apa. Jadi bagi yang nge-share pun jangan jadikan itu sesuatu yang harus ya dibalas. Intinya kan sudah melakukan satu amal kebaikan. Adapun nanti direspon atau tidak, ya nggak jadi masalah, karena yang tidak balas belum tentu tidak respon. Kadang-kadang tidak balas tapi responsif, dia melakukan tanpa membalas ajakan itu gitu loh, bisa jadi kan. Dan jika karena itu dia baca merasa dibangunkan, Masya Allah sekian banyak yang baca ikut sholat tahajud, pahala nggak? Pahala gitu loh. Tapi kalau ngamuk kan heran, dibangunin nggak ada satupun yang balas, besok lagi nggak usah lah, males, ya berhenti dong dia berbuat. Ya itu tadi, makanya harus dalam hal apapun yaitu mindset kita positif aja. Iya, harus lillahi ta'ala tuh di situ. Kalau lillahi ta'ala itu kan dijawab atau tidak nggak ada masalah, ya kan. Yang nerimanya juga nggak berpikir negatif, ya udah alhamdulillah orang sudah mengajak kita kepada kebaikan. Jadi makanya
Kalau kita hidup selalu berpikir positif, insya Allah bahagia. Tapi kalau dalam hidup sekali pikiran negatif aja terhadap apapun dan siapapun, hidupnya pasti tidak akan bahagia. Bawaannya yaitu tadi, ya, benar kan? Bawaannya tuh pasti nggak nyaman. Ya. Ngelihat orang bangun, tentang bangun, semua juga orang sudah bangun kali, gitu. Itu kan jelek itu, ya. Seperti itu. Kafah. Jadi kafah itu dalam semua aspek kehidupan, bukan cuma dalam hal ibadah. Ya, bukan, karena ada unsur ibadah, ada akhlak, kan di situ. Ada muamalah, ada amaliyah, kan? Makanya yang disebut kalau gini, kalau bahasa Al-Quran itu, manusia itu tidak akan hina apabila dia bisa menjalin dua hubungan secara harmonis. Itu di Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia tidak akan ditimpa kehinaan di mana saja dia berada apabila dia bisa menjalin dua hubungan secara harmonis. Hablum minallah dalam bentuk ibadah, hablum minanas dalam bentuk hubungan baik sesama manusia. Ya. Ali Imran 112. Sekarang kita tadi kan ayat tentang bohong ya. Sekarang mah nggak usah bohong-bohong dikit deh. Banyak sekalian. Artinya sebisa mungkin, walaupun mungkin saat itu tidak menyenangkan, lebih baik jujur kan. Ya. Kalau bahasa saya kan kadang-kadang saya pulang misalkan bawa, udah sampai mana dek? Kakak masih di sini. Ya ampun, bukannya berangkat dari situ? Ya biasalah banyak urusan-urusan. Terus terang aja gitu. Baru sampai sini gitu kan. Nah mungkin udah nungguin gitu. Baliknya. Jadi mending terus terang aja. Daripada nanti kita berapologi ya, cari-cari alasan, ujung-ujungnya mentok Bu. Kalau bohong itu gimana ya? Bohong itu cepat atau lambat nggak bisa ditutupi seumur-umur. Ya. Dan kalau udah sekali bohong, ini menjadi lingkar ya. Dia akan melakukan kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Kemudian dia akan melakukan kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan yang pertama dan kedua. Terus dia akan selalu dalam lingkaran itu kalau kita tidak stop. Ya. Jadi kita yang nyetop ya. Kalau ke anak-anak dulu ya, saya ingat aja anak-anak tuh. Jadi kalau pergi kerja, ibaratnya kan kita udah ngajar, udah baik-baik di rumah ya, mama kerja dulu, ya, nggak boleh nakal, nggak boleh ini. Kita bilang bahwa pergi kita mau kerja. Tapi kalau kita mau main, mama mau kemana? Oh mama mau kondanganmu itu, kita biasa sampaikan. Gitu. Artinya kalau kerja, anak itu pasti tidak akan ikut karena ini sesuatu yang formal. Tapi kalau misalkan kita mau itu boleh nggak ikut, nah gitu. Jadi boleh nggak ikut. Sampai ketika anak saya nomor 1, sekarang anaknya udah mau 4. Dulu prakteknya dari IPB itu kan di mana itu Tasik ya, di Singaparna. Karena dia perikanan itu kan pembibitan gurame itu di sana itu. Dia dikasih HP itu pakai yang tagihan, tapi dibatasi. Kok over limit kak? Kenapa? Gitu kan saya tanya. Teleponan sama siapa gitu kan. Bilanglah kepada temannya. Kata temannya, emang yang gitu aja kenapa kamu bilang? Karena mama tidak pernah membohongi gitu. Jadi saya juga tidak bisa berbohong sama mama. Dia omongin aja gitu. Dan kita juga kalau ngomong terus terang juga emang kita marah enggak juga. Over limit kan tinggal bayar aja kan gitu maksudnya. Lebih baik terbiasa ngomong apa adanya ketimbang nanti anak itu selalu kalau kita ngebohongin itu selalu bohong gitu. Mendingan ya lebih baik seperti itu aja gitu. Kayak gini, ada anak sekarang
Saya masih ingat anak itu. Sekarang anaknya udah jadi murid saya lagi. Dulu emaknya kalau ulangan nilainya jelek disobek, tidak pernah dikasih ibunya. Suatu hari ibunya nanya, Bu Aisyah, nilai Bu Aisyah udah dibagi belum? Sudah Bu. Kok belum dikasih ya? Ketika saya tanya, itu nilai ulangannya belum, karena dia di bawah ekspektasinya, mestinya dia kan 190, di bawah itu. Aku nggak kasih Bu Korbe. Kenapa? Soalnya kalau nilai aku tidak segitu pasti aku dimarahin sama mama. Nah, gitu kan. Jadi ada upaya anak gimana caranya dia nggak kepengen dimarahin, sementara nilai tidak masuk, ya kan itu, ya dia nggak kasih. Sekarang anaknya udah, saya ingat kalau lihat itu, wah dulu dia nggak ngasih nilainya karena takut dimarahin. Maka anak saya itu lemah matematika Bun. Yang nomor 2 sama dengan saya. Artinya kan ada anak tuh pinter kayak saya dengan kakak tuh jauh banget Bu. Kakak saya jago banget matematika, saya enggak. Tapi saya mungkin di hafalan bisa lah gitu. Ketika nilainya matematika, nilainya 3 atau berapa, dia masih kasih ke saya gitu. Kok nilainya segini? Susah mah katanya. Berarti harus lebih giat lagi belajar. Saya tidak marahin nilai kecil itu. Saya lebih hargai nilai 3 hasil sendiri ketimbang hasil besar, tapi dia nyontek. Kan anak-anak ada kecenderungan daripada dimarahin, akhirnya dia nyontek kan, supaya nilai tinggi. Saya lebih baik, nggak apa-apa 3. Ini hasil kerjamu, berarti kalau segini, gimana caranya harus lebih dari itu, berarti belajarnya harus lebih giat. Selesai. Jadi dengan begitu dia tidak takut. Mau kecil mau apa disampaikan gitu loh ya, karena nggak pernah dimarahin. Yang penting kita support, kalau sini harus kayak gitu. Dan sampai sekarang Bu, ada orang tua yang tidak terima anak nilainya kecil, tidak paham kemampuan anak beda dengan ibu. Misalkan ibunya pinter, anaknya harus pinter seperti ibunya, kan ada faktor bapaknya mungkin tidak sepentir ibunya, ya kan. Jadi nggak terima ketika nilai gitu. Saya ini di rumah udah begini-begini, sampai urusan baru kelar kemarin tuh urusan nilai aja. Nggak terima anaknya di bawah 100. Tes ulang, dites lagi, ya anaknya mampunya segini gitu loh Bu. Iya kan? Itu jeleknya ada temennya ketika kelas bawahnya itu menurut dia nggak bisa apa-apa, khususnya matematika kan Bu ya. Tapi ternyata kemarin lolos seleksi juz 30, ya kan? Juz 30 selesai. Ini selesai. Masa dia kan nggak bisa apa-apa kok bisa? Nah itu tadi, anak ini lemah di sini berarti unggul. Iya kan? Ada unggul di sini. Ketika masa dia kan nggak bisa apa-apa, kok nilainya tinggi? Kedengaran sama orang tuanya, marah dong orang tuanya karena merasa anaknya dihina. Jadi ribut nggak tuh? Jadi jangan memaksakan. Saya bilang, ya Allah Bun, jangan memaksakan apa yang kita ingin dari anak kita belum tentu mampu. Dan gak boleh menghina anak orang lain, mungkin lemahnya di situ, tapi dia unggul di bidang yang lain. Karena kalau rapot mah kan dari semua bidang. Baru kelar kemarin tuh urusan nilai kayak gitu aja. Repot. Ada orang tua yang gak mau nilai anaknya kecil. Makanya itulah jadi menghalalkan cara anak itu nyontek supaya nilainya di mata ibunya tetap tinggi. Jadi saya apal banget Bun kalau anak-anak yang nyontek, yang tidak nyontek tuh apal gitu kan. Udah kelihatan ya. Nah itu contoh. Ini apa? Mendidik anak supaya gitu kan tampil apa adanya sesuai dengan kemampuan, tanpa ada rekayasa, tanpa ada unsur-unsur yang menghalalkan sebenarnya yang tidak boleh ya. Seperti itu. Kita buka surat 39 Az-Zumar lagi ayat 54. Masih kafah. Pemahaman pengalaman yang pertama yaitu kafah. Tadi kan Al-Baqarah 208. Sekarang kita buka surat 39. Masih Az-Zumar. Az-Zumar itu banyak ini nasihat-nasihat. Ayat 54 Bun. Back to basic ya kalau di sini. Kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Ayat 54 Bunda. Surat 39 ayat 54 ya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Nah.
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Kemudian di 5-5-nya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya, ya. Jadi kita diperintahkan kembali kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah, ikuti Al-Quran, ya. Di ayat 56 ini penyesalannya nih. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Bukankah petunjuk itu selalu ada, kan Bun? Wahadainahun najdain, aku berikan kepada mereka 2 jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku ilhamkan kepadanya jalan fujur, yaitu jalan maksiat, dan jalan takwa. Petunjuk Allah dalam Al-Quran ini lengkap, ya. Makanya kata Allah, ikuti, ya, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ikuti Al-Quran, karena ini adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, ya. Baik, yang kedua sekarang dalam kepahaman pengamalan, satu kafah, yang kedua ikhlas, ya, ikhlas. Kalau bahasa Indonesia disebutnya bukan ikhlas, ya, ikhlas, ikhlas, yang ikhlas gitu. Kalau dalam huruf Arab itu pakai kho, Bu, ikhlas, pakai sok. Mukhlisin, kalau ikhlas, tapi kalau itu bahasa Indonesia ikhlas, ya. Ikhlas dalam pengertian memurnikan ketaatan kepada Allah, lurus lillahi ta'ala, liridho ilahi ta'ala. Jadi dalam hal, ya, melaksanakan konsep-konsep itu harus dilandasi keikhlasan karena Allah, untuk Allah, dan mencari ridho Allah semata. Baik, ya, dalam melaksanakan agama, ya. Contoh di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Tidaklah kami perintahkan kepadamu kecuali, ya, menjalankan agama ini dengan memurnikan atau dengan ikhlas, atau dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Sholat ikhlas, ya kan? Pokoknya yang menyangkut ibadah-ibadah kepada Allah ini landasannya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Begitupun, ya, keikhlasan ini bukan cuma gitu kan dalam hal ibadah seperti itu, termasuk ibadah sosial seperti memberi bantuan. Lihat surat 76 ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Ini dalam hal contohnya memberi bantuan, memberi makanan, ya. Di sana dikatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi ikhlas itu dalam semua, bukan cuma sholat, haji aja kan diperintahkan gitu, haji umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Semua aspek ibadah, semua aspek sosial, ya, itu semuanya dalam pengamalan itu dasarnya harus lillahi ta'ala, ya. Ini mungkin sama artinya di surat 39 juga. Surat 39 ayat 11.
Ini masih dalam hal ibadah. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, ya. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Sekarang lihat juga di itu kan, sama di ucapan takbiratul ihram. Apa namanya, doa iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu dalam pengamalannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya. Semuanya harus lillahi ta'ala. Ketika kita menjalankan aktivitas hidup ini, ibadah maupun yang lainnya, karena Allah, itu akan muncul kelegaan dan kebahagiaan. Tapi ketika yang kita lakukan itu ada unsur karena selain Allah, biasanya kalau tidak sesuai sakit hati. Habis pulang kampung nyuruh mbak, anterin ya ini sama tetangga, bawa oleh-oleh. Udah mbaknya, assalamualaikum, ya kan? Ada oleh-oleh dari ibu. Oh iya, makasih. Pulang ke rumah, ada mbak orangnya? Ada. Bilang apa? Terima kasih. Atau nggak, misalnya nggak bilang apa-apa, nggak bilang apa-apa, tuh masih neken gitu. Bilang apa-apa? Enggak. Dasar ya, udah dikasih, bilang makasih aja enggak. Nah itu di surat Al-Insan ayat 9 itu. Jadi kalau udah ngasih ikhlas itu, mau bilang terima kasih kayak nggak usah. Jadi kita nggak berhak mengharapkan walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Jadi nggak perlu mengharapkan apapun. Niat kita ngasih udah selesai. Nggak bilang apa-apa pun nggak ada masalah, Pak. Karena kalau itu sakit hati, masa nggak bilang terima kasih? Enggak. Dasar. Ada apa di sini? Nggak enak. Tapi kalau ikhlas udah mbak dianterin, udah. Ya udah. Ada orangnya? Ada. Udah selesai gitu loh. Nanti yang sebelah sana ya mbak, gitu. Iya bu, gitu. Udah jalan. Makanya kalau ikhlas tuh bahagia, Bu. Tapi kalau ada unsur karena sesuatu selain Allah itu, biasanya selalu ada yang ganjel. Ya, kalau tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, ganjel terus. Baik, mudah-mudahan saya tuntas tentang konsep hidup muslim. Ya. Ikrar. Itu janji kita kepada Allah tiap hari. Ya namanya kita tidak komit dengan ikrar kita. Ya. Makanya kan kita ngaji supaya sesuai. Proses. Manusia itu ada proses. Nggak ada orang lahir itu langsung baik. Ya kan kita ada proses mencari. Jadi itulah memang yang kita ikrarkan tiap hari. Kenapa sih dalam bacaan sholat itu seperti itu? Itu kan untuk kita nih. Jadi nasihatin diri sendiri. Ini loh sholatmu tuh ibaratkan bukan. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyaya. Silakan, kan ada pilihan. Ya. Kesalahan-kesalahan. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Ketika kita berikrar terus kan seolah-olah kita bilang sama diri kita, kamu ikrar loh tiap hari. Ini pengalaman gini. Dulu saya punya teman di Kemang Pratama, kaya, Bu. Di usia 30-an suaminya meninggal gitu loh. Cantik, kaya gitu kan, lagi bahagia, tiba-tiba kan suaminya meninggal. Biasa kan semua orang juga ditinggal orang disayang itu pasti terpuruk. Itu ketika ketemu lagi dia udah normal.
tidak menangisi, ibaratnya tidak penuh sesal dan gitu kan. Biasanya gitu, kenapa gitu kan, kenapa suamiku diam segala macam kan suka ada begitu. Ini enggak, saya tanya, alhamdulillah saya lihat Bun udah ini ya, udah move on dalam pengertian bukan untuk cari pasangan, artinya hatinya sudah tidak kayak kemarin mengurung diri, selalu dalam posisi ini. Kenapa? Ketika saya sholat, tiap hari saya berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ikhlas sama sholat ibadahku, hidupku dan matiku itu untuk Allah. Jadi kenapa ketika Allah mengambil hidup suamiku yang memang itu milik Allah dan pasti akan kembali, karena kenapa aku keberatan gitu loh, yang ngambil Allah gitu loh. Aku malu sama ikrarku sendiri. Akhirnya saya berusahalah menerima dengan ikhlas, lapang dada bahwa ini adalah merupakan sudah takdir Allah dan kita harus terima ini. Jadi ada sisi positif kayak begitu. Bukan. Jadi kalau ini begitu, aku malu tiap hari berikrar kepada Allah bahwa hidupku dan matiku untuk Allah. Termasuk hidup dan mati suamiku itu juga memang untuk Allah, dari Allah kembali ke Allah. Kita udah pahami itu, akhirnya itulah menjadikan saya sadar bahwa saya tidak boleh menyesali, apalagi menangis terus menerus yang sudah ditakdirkan diambil kembali. Biarkan dengan jalannya lapang dan kita pun harus menjalankan hidup ini ke depan. Kita punya anak-anak, kita punya kehidupan. Kalau terpuruk terus, rugi kita kehabisan banyak waktu. Ini menumbuhkan kesadarannya. Makanya itu saya bilang, segala sesuatu tergantung kita menyikapinya. Kalau sikap kita positif, insya Allah. Maka mudah-mudahan dari 13 konsep itu, yang terakhir itu, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas, kafah, sehingga kita sebagai muslimah itu betul-betul akan terbimbing, tertuntun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang semestinya. Dan kita semua sedang memproses ini gitu ya. Dan gini loh, contohnya gini aja, kalau dulu diomongin sewot, kesel, beraninya ngomongin di belakang, gak berani. Ketika diomongin, oh dia kayak ngomongin kan dia, mulut-mulut dia. Berarti kalau dia gibah ngomongin kita, dia yang dosa, berarti dosa kita gugur, pahala kita tambah kalau ikhlas. Sementara yang ngomongin, tambahlah dia dosanya, amalnya dikasih ke kita kan. Setelah merasa itu, ya sudah. Orang mau ngomongin apa kek? Sama prinsipnya, tidak wajib orang suka sama kita, tapi kita wajib untuk berperilaku benar dan tidak menyakiti orang lain. Selesai sudah. Jadi kita ketika orang mau ngapain aja, ya hak mereka lah. Mungkin belum paham, kalau udah paham juga berhenti menyakiti orang lain, ya kan? Nggak boleh kan menyakiti orang lain, berarti dia akan berhenti dengan sendirinya. Demikian Bun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Yang saya sampaikan tadi, segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu taklim kita hari ini. Semoga pencerahan dari Ustazah bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon kiranya Ustazah ada doa untuk kami semua. Angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi hidup kita, berkahi umur kita, berkahi rezeki kita, berkahi keluarga kita. Allah lindungi kita di mana saja kita berada. Allah lindungi anak, mantu, cucu, keturunan kita di masa yang akan datang. Dijauhkan dari kemungkaran, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Allah tinggikan martabat kita, Allah dekatkan kita kepada kebaikan, Allah jauhkan kita dari kejahatan, Allah limpahkan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabar rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibas sailin.